Bapak Ibu, mari kita lihat firman Tuhan. Memang betul kita hidup untuk diri sendiri, itu baik. Tapi mari kita memahami arti satu hidup dalam Kristus. Lihat sini Bapak Ibu. Di dalam Matius 11 ayat 12. Matius 11 ayat 12 demikian firman Tuhan. Sejak tahunnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Saudara-saudaraku, lihat sana. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserongkan. Dan orang-orang yang menyerongkannya mencoba menguasainya. Saudara-saudaraku, kita gereja Tuhan dalam kondisi apapun, Tuhan minta kita bangkit. Kita jangan biarkan keluarga kita terpuruk, usaha kita terpuruk. Kita dapat tahun ini adalah tahun masa kepemimpinan raja-raja. Masa berotoritas, masa berkuasa, masa kesuburan sedang datang, dan masa tuayan. Amin. Ini akan terjadi masa percepatan di dalam tahun ini, saudaraku. Politik akan digoncangkan. Ekonomi akan digoncangkan. Tetapi Tuhan berkata kemarin buat saya, kau harus pergi ke Jogja untuk membuka pintu ini. Nanti hari Sabtu, bukan Sabtu ini, kita doa keliling ya Yosef ya. Yosef. Mana Yosef ya? Ke toilet. Hari Sabtu ini kita tidak doa keliling, hari Sabtu depan. Hari Sabtu depan kita doa keliling. Dan kita memulai sekarang ini. Kita harus keluar. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Alkitab berkata hari ini kepada kita bahwa kerajaan sorga diselewengkan. Kerajaan sorga ingin dikuasai oleh si makhluk kotor ini. Tapi gereja Tuhan di tempat ini dengar. Kita ada dalam satu perencanaan Tuhan. Kita ada dalam satu kemuliaan Tuhan. Saya percaya tadi suara Tuhan itu jelas sekali. Persiapkan lumbung-lumbungmu besar. Karena kita tidak bisa ada di situasi yang kecil. Kalau kita ada dalam situasi yang kecil, kita tetap kecil. Haleluya. Semakin kita bertumbuh, kita nggak bisa pakai celana pendek yang kecil lagi. Sobek itu celana. Haleluya. Mesti ganti. Amin. Dan ini musim dan waktu Tuhan sangat-sangat betul-betul dahsyat. Bapak ibuku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, oleh karena itu kita gereja Tuhan. Kita harus memahami musim dan waktu ini. Kalau tidak kita ketinggalan. Kita harus masuk di musim dan waktu ini ibu bapak. Bukan soal ekonomi kita, bukan soal keuangan kita. No. Tapi kalau kita masuk di musimnya Tuhan, keuangan kita pasti diberkati. Keluarga kita pasti diberkati. Pekerjaan kita pasti diberkati. Kita masuk di musim dan waktunya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibuku, mari kita lihat firman Tuhan dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-17. Lukas 10 ayat 17 demikian firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata. Ayat 16 dulu. Ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Yes. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Stop sampai ke sana. Betapa besar kuasa dan otoritas dari sorga diberikan kepada kita gereja. Bahwa barang siapa yang menolak engkau, dia tolak aku. Barang siapa yang tidak mendengar engkau, dia tidak mendengar aku. Ini satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita di tempat ini. Ibu bapak dan saya adalah utusan kerajaan sorga. Ibu bapak dan saya adalah milik kepunyaan sorga. Dengar Tuhan berkata begini, hei bangkit sekarang ini. Bangun sekarang ini. Rebut kotamu. Rebut bangsamu. Rebut wilayahmu. Rebut pekerjaanmu. Rebut usahamu. Jangan biarkan tempat di mana Anda berada dikuasai oleh si iblis. Saya akan mengajar tentang bagaimana kita mesti hancurkan dia. Atau kami di Belanda, orang tidak kenal kami, saudaraku. Kami deklarasikan daerah di Amersfoort ya. Apa namanya? Amersfoort. Waktu kami deklarasikan, saudaraku, pohon-pohon bergoyang dan itu ada syuting. Darah keluar dari dalam tanah.
Dan apa yang terjadi? Pintu-pintu di Belanda terbuka bagi kami. Siapa yang kenal kepala botak ini? Nggak ada orang kenal. Betul. Sampai mereka berkata, saya tidak berbicara diri di tempat ini. Saudaraku ada di sana. Ibu Lisa di sana. Ibu Vina ada di sana. Ibu Pola ada di sana. Saudaraku, kami cuma ke KR di satu tempat yang kecil. Kira-kira ada 100 orang datang atau ya 100 orang ya. Dan terjadi lawatan Tuhan di sana. Kalau kerajaan iblis sudah jatuh, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau kerajaan iblis sudah diruntuhkan, semua akan dilepaskan. Orang-orang mulai memahami tentang kebenaran. Orang-orang mulai datang berbondong-bondong. Oleh karena apa? Kerajaan iblis sudah dijatuhkan. Kerajaan iblis sudah dipatahkan. Kita harus merebut kota demi kota. Yang setuju katakan amin. Dan mulai terjadi di sana. Ibu Bapak, terjadilah kegemparan di kota di Belanda sana, Ibu Bapak. Kepala botak dan semua kita mulai berkarya bagi Tuhan. Kami KKR semua orang dilawat Tuhan begitu luar biasa. Sampai kami parade jalan di Belanda, Ibu Bapak. Orang bilang begini, maaf kata, ini bukan mengangkat diri. Belum pernah kami melihat hal seperti ini. Sewaktu peperangan itu sudah dimulai. Waktu kerajaan iblis diruntuhkan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, saya setiap kali berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, saya selalu deklarasikan darah. Dan waktu kita deklarasikan darah, saudaraku, dalam pelayanan itu, saudaraku, itu lihat kuasa Kristus bekerja luar biasa. Gereja di sana tidak siap, tapi Tuhan melawat begitu luar biasa. Ini satu fase saya akan mengajar ini, saudaraku. Ada 3 kekuatan Tuhan, yaitu darah, air, dan Roh Kudus. Ini kesaksian Tuhan yang Tuhan turunkan di bumi. Dan itu tidak dapat dibatalkan. Itu tidak bisa dapat dibatalkan. Tadi tiba-tiba saya melihat cahaya besar. Tuhan berkata, siapkan dirimu. Akan terjadi tuayan besar-besaran. Persiapkan dirimu. Tiba-tiba Tuhan berkata, engkau harus urapi umatku di tempat ini. Hari kita sudah dapat urapan. Untuk jadi bendaharanya Tuhan. Masa dan tua yang terakhir. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagaimana caranya? Tuhan punya cara. Kita melangkah setapak demi setapak. Untuk melihat kemuliaan Tuhan. Alkitab berkata dalam Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu yang mendengarkan aku. Stop. Percayakah ini? Amin. Kalau Ibu Bapak mendengar apa yang saya katakan itu berasal dari Tuhan. Amin. Kita akan lihat. Terus. Dan barang siapa menolak kamu yang menolak aku. Terus. Dan barang siapa menolak aku yang menolak dia yang mengutus aku. Yes. Ayat 17. Ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus, stop sampai sana. Bapak Ibuku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan kasih di gereja ini masa kepemimpinan raja-raja. Ini masa berotoritas, masa berkuasa. Ini bukan sekedar slogan, bukan sekedar perkataan, tetapi bertindak. Yosef, kita minggu ini tidak 2 kali minggu depan. Kita akan mengajar bagaimana cara untuk merebut kota. Kita akan bagaimana cara. Saya mesti bangkit. Amin. Bapak Ibuku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, peperangan. Dengar. Iblis jangan dibesarkan sedikit lagi. Iblis itu sudah kalah. Iblis itu harus mundur tinggal wilayah Anda dan saya. Iblis itu tidak punya kekuatan untuk menyerang Anda. Jangan Anda bilang iblis menyerang Anda. Dia datang serang. Karena kita terus besarkan dia di dalam kemuliaannya, maka dia menginjak-injak kepala kita. Kita tidak membangun satu fondasi yang kokoh di dalam Injil. Bahwa Injil di dalam Kristus itu adalah kekuatan Allah. Alkitab berkata pada hari ini, Yesus mengutus ke-70 murid. Anda dan saya adalah utusan-utusan Tuhan. Pada waktu kita terima Kristus Yesus sebagai Tuhan, kita punya mandat. Kalau Anda dimanapun Anda berada, Anda berkata orang lain tidak menerima Anda. Tuhan bilang, dia tidak menerima engkau. Tidak menerima Tuhan. Orang lain menerima engkau, dia menerima Tuhan.
betapa besar otoritas dan kuasa yang Kristus berikan bagi kita gereja Tuhan. Halo? Amin. Sebab itu waktu murid-murid 70 murid ini kembali, karena Tuhan berkata, waktu mereka kembali mereka berkata, Tuhan, kami melihat iblis takluk kepada kami demi namamu. Yesus berkata ayat selanjutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jangan biarkan iblis memporak-porandakan negeri. Jangan biarkan iblis memporak-porandakan keluarga, usaha, pekerjaan. Amin. Dengar pada malam ini, engkau harus bangkit di dalam nama Yesus. Bawalah darah pendamaian. Bawa darah Kristus di ambang pintu, deklarasikan itu. Saudara-saudaraku, di tanah ini ada kutub? Ya. Kalau Anda belum deklarasikan darah di sana, darah itu bukan sesuatu yang bayangan. Ibu bapakku, saya mesti ajar ini dulu. Saya tidak pernah diajar oleh seorang pun. Tuhan ajar saya selama beberapa tahun. Dengan 3 unsur Tuhan. 3 kesaksian Tuhan. Tembok terbelah. Dinding terjebol. Bukan tumim. Bukan tepung. Bukan terigu. Tetapi Tuhan membawa. Haleluya. Amin. Bapak ibuku. Alkitab berkata. Perjanjian pertama tidak disahkan tanpa darah. Darah domba jantan, darah lemah muda dapat menguduskan dan dapat menguatkan satu perjanjian. Darah Kristus lebih berkuasa. Amin. Ini apa ya saudaraku? Ini apa? Anggur. Kenapa kita pakai anggur? Melambangkan darah Kristus. Bukan melambangkan darah. Tidak ada lambang-lambang, darah. Saya tidak setuju kalau pendeta bilang lambang. Jangan main-main dengan ini. Ini benar darah. Ini benar-benar darah. Kenapa kita pakai anggur? Karena Yesus pakai anggur. Kenapa kita pakai anggur? Karena Yesus pakai anggur. Melihat nggak ayatnya? Ya. Supaya kita memahami satu arti peperangan roh. Amen. Supaya waktu kita lepaskan itu sungguh darah. Karena iman yang menerobos, iman yang memetakan, iman yang menghancurkan kuasa kegelapan. Dan dengar, kuasa kegelapan sudah kalah. Kita tidak perlu perang dengan susah. Pergi untuk menyatakan, hei, Yesus Tuhan kami sudah melucuti engkau. Tinggalkan wilayah ini. Ini satu perjanjian baru. Keluar dan tinggalkan. Lepaskan darah Yesus. Dia mundur gak? Dia harus mundur karena ini perjanjian baru. Baca di dalam Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terus? Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Waktu diambil roti dia berkata, ini tubuhku. Tapi waktu diangkat anggur, medianya belum disebut. Alatnya belum disebut. Dia bilang ambil ini darahku. Tetapi pada ayat 9 dia tunjukkan medianya. Mulai saat ini aku tidak minum pokok anggur ini lagi. Sampai aku datang. Kalau darah domba jantan itu berkuasa. Darah Kristus lebih berkuasa. Satu ikatan perjanjian darah harus dibatalkan dengan darah. Dan iblis sangat takut ini. 3 kesaksian. Naga, ular naga besar. Yaitu Dewa Kuan Im. Dewi Kuan Im. Dan Ratu Pantai Selatan. Serta Nyai Roro Kidul. Itu 3 itu berbeda loh. Nyai Roro Kidul sama Ratu Pantai Selatan itu beda. Yang punya kekuasaan yang tinggi itu Ratu Pantai Selatan. Dia harus mundur kalau Anda bawa darah. Dia itu Lucifer itu. Dan harus dia tinggalkan negeri ini kalau Anda bawa darah.
Dia ambil anggur dan berkata, ambil ini darahku. Kalau darah Yesus diorak, darah domba diorak di ambang-ambang pintu, bisa melindungi. Darah ini lebih saudaraku. Tanah di mana Anda berada itu penuh dengan kutuk. Sudahkah Anda pernah mainkan itu? Tolong baca. Di dalam Kolose 1, ada beberapa orang bilang, Pak, bisa ajar ini di sini. Kolose 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Alkitab berkata oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu. Kota, desa, pulau, negara, provinsi, benua. Pekerjaan, usaha, rumah tangga. Sudah diperdamaikan? Amin. Mana Anda punya darah? Kalau Anda bilang, dengan kuasa darah Yesus. Anda punya darah mana? Harus bawa nyata. Harus bawa. Dan lepaskan itu di tanah. Di rumahmu. Maka kutuk itu pergi. Setan itu pergi. Tanah itu ada ikatan perjanjian baru. Maka setan mundur. Terkutuklah tanah ini karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari rezeki. Tapi waktu Anda bawa darah Yesus, tanah itu meresponin karena itu tanah perdamaian. Kalau begitu panggil pendeta kepala botak ya, baru dia bikin, wow, Anda dan saya punya kekuatan yang sama. Makanya saya mau ajar ini supaya kita pahami ini. Betul, pada waktu kita lepaskan di tanah kita, kita lihat. Mulai pintu-pintu mulai terbuka. Dan yang kedua, dalam peperangan, jangan pernah besarkan itu kampret sedikit lagi. Dia udah kalah. Dia udah kalah? Apa yang kita lakukan? Bahwa saya janji Tuhan. Hei, hakmu di atas wilayah ini. Setan tidak bisa diusir dengar. Tapi haknya harus dicabut. Makanya orang usir-usir. Kok nggak pergi-pergi? Haknya harus dicabut, Pak. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mencabut, merobohkan, meruntuhkan, membinasakan, dan kembali menanam. Apa yang harus kita tanam di sana? Tanam darah Kristus di situ. Amin. Maka kita akan lihat pintu-pintu mulai terbuka dalam pekerjaan, dalam usaha. Oh, Tuhan yang mulai datang dengan cara yang ajaib. Bahwa ini darah, saudaraku. Dia bilang darahnya berbicara lebih kuat dari darah Habel. Di dalam Ibrani 12:24, darah Yesus adalah darah perjanjian baru. Dan darah lebih berbicara lebih kuat dari darah Habel. Coba baca. Ibrani 12:24. Dan kepada Yesus mengatakan perjanjian baru. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Yesus adalah perjanjian baru. Amin. Apa yang pernah dilakukan oleh datuk-datuk Ibu Bapak? Beberapa hari yang lalu saya pergi pengurapan untuk satu pabrik baja Ibu Bapak. Itu waktu saat itu saya melihat semua situasi keadaan pabrik itu tuh semua. Saya bilang ada di sini. Waktu kita doa di atas, itu dia punya patkua itu Ibu Bapak yang 8 itu. Saya waktu masuk belum doa, enggak lihat dia. Sudah 2 kali saya datang di situ baru dia. Baru kemarin malam saya bilang, wow, kampretnya ada di sini. Saudara-saudara tuh waktu kami lepaskan darah itu baru semua kebuka. Mulai dia punya satpam itu mulai cerita dulu di sini di begini. Di situ di tempat yang ini itu ditaruh kepala sapi, bukan kambing lagi, sapi. Karena apa? Itu tempat kematian di situ Ibu Bapak. Setiap hari Ibu Bapak itu setan berkeliaran di situ. Jadi bagaimana usaha menaik? Dia mencuri, dia membunuh, dia membinasakan, dia menghancurkan. Bagaimana usaha menaik? Kalau kita belum adakan pendamaian antara tanah itu dengan sorga, semua kita duduk begitu saja Ibu Bapak. Harus diadakan pendamaian. Harus diadakan pentahiran. Harus dikuduskan bagi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibuku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Alkitab berkata darahnya berbicara lebih kuat. Ini apa? Darah Yesus. Jangan pernah bilang lambang. Kalau Anda bilang lambang, Anda tidak memahami tentang arti pengorbanan Kristus. Coba mari kita lihat kebenaran.
Di dalam Matius 24. Matius 26 ayat 28. Matius 26 ayat 28, demikian firman Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Stop. Saya mau tanya ibu bapak, di tanah ini ada kehidupan? Ada. Kalau tidak ada kehidupan, pohon tidak bertumbuh. Tetapi di tanah ini iblis masih kelem terus. Tuhan berkata, terkutuklah tanah ini karena engkau. Susah payah engkau mencari rezeki seumur hidupmu. Semak duri yang akan menjadi hasil usaha. Kita bekerja duri. Bekerja banyak. Betul. Karena kita belum mengadakan pendamaian. Perjanjian pertama di dalam Ibrani 9 ayat 18. Ibrani 9 ayat 18. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Perjanjian pertama disahkan dengan darah. Perjanjian pertama tidak disahkan kalau tidak ada darah. Maka Musa mengambil kitab hukum Taurat. Musa memercikan kitab itu dengan darah dan hisop serta air. Satu ini adalah kiasan untuk waktu yang akan datang. Karena itu Yesus berkata, 1 Yohanes 5 ayat 6 dan 7 serta 8. Dengar ini, nanti kita masuk lebih dalam lagi. Karena saya percaya ibu bapak adalah pasukannya Tuhan. Pulang bawa anggur, tahirkan rumahmu. Bawa darah Yesus, doa, angkat, lemparkan di atas tanah. Taruhkan, bilang setan kau dengar, ini darah perjanjian baru. Kutuk ada nawa, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, sakit penyakit. Aku cabut dalam nama Yesus. Aku lepaskan darah. Setan mundur tuh. Mudah dia mundur. Karena ada perjanjian baru. Dia nggak bisa batal. Dia nggak bisa batalkan firman. Coba baca. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Dia bukan bawa tepung loh. Dia bukan bawa madu loh. Tapi bawa air dan darah. Amin. Haleluya. Dia bawa air dan dia bawa darah. Serta terus roh lah. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Yes. Dan roh lah yang memberi kesaksian. Yes. Karena roh adalah kebenaran. Ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. 3 kesaksian Tuhan di bumi. Air, darah, dan roh. Kenapa kita memakai minyak, saudaraku? Minyak berbicara tentang pengurapan. Minyak berbicara tentang Roh Kudus. Bahkan Wahyu 6 berkata darah dan minyak, anggur dan minyak tidak dapat dibinasakan. Haleluya. Ada 3 kesaksian yang ada di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ada 3 kesaksian di bumi. Yaitu air, darah, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kemarin saya baptis orang di Palu, Bapak Ibu. Perempuan ini dia timbul atas air. Saya waktu bersaksi buat dia. Mama saya waktu dibaptis, air itu penuh dengan darah. Dia bilang begini, pendeta ini dia bicara bohong. Nanti kalau betul-betul saya mau lihat Tuhan. Waktu saya sampaikan firman begitu banyak wanita ini komplain begitu luar biasa begitu Bapak. Dan dia masuk pertama-tama untuk dibaptis. Dia bilang waktu saya berdoa, dia bilang itu air itu semua penuh dengan darah. Air kolam itu semua penuh dengan darah. Waktu dia masuk, saudaraku, dia lihat ada api yang turun dari atas. Dia timbul di atas air setengah jam di atas air itu. 3 kesaksian ini Tuhan bawa. Yaitu air untuk mentahirkan. Yeskiel 36:5 Tuhan akan mencurahkan kepada kita air yang jernih. Yang akan mentahirkan kita dari segala kenajisan. Dari segala berhala. Dari segala kutuk dan segala maut.
air itu lambang pentahiran. Mentahirkan satu kota bukan dengan minyak. Minyak itu adalah pengurapan. Bukan dengan tepung. Bukan dengan beras. Bukan dengan madu. Tetapi ditahirkan dengan air. Dan itu adalah alat serana. Kita waktu lepaskan. Kita berkata dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Waktu aku lepaskan. Seluruh wilayah 5 juta kilo radius dari tempat ini. Semuanya ditahirkan. Itu pasti. Karena apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Dia bawa air. Dia bawa unsur darah. Dia bawa unsur pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Coba pulang ke rumah dan lakukan ini saudaraku. Kita akan lihat kuasa Tuhan. Yang pertama, angkat air di hadapan Tuhan, minta Tuhan urapi dia menjadi air pentahiran. Yeskel 36 ayat yang ke-25. Waktu Tuhan ajar saya ini Ibu Bapak, saya di satu situasi waktu itu saya berdoa, saya memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba saya melihat kegelapan. Saya tuh biasa bisa melihat sampai tembus di dalam alam roh, tembus sampai takhta Tuhan, benar-benar. Saya bisa melihat kalau menyembah itu saya bisa melihat naik sampai di dalam. Kalau kita menyembah berat itu Ibu Bapak, saya bisa melihat begitu banyak kuasa kegelapan yang berkeliaran. Yang kita ganti lagu darah. Dia putus itu. Dan pada satu waktu waktu saya berdoa, saya biasa berdoa dari jam 10 sampai jam 5 subuh. Baru saya bangun istri anak-anak, kita berdoa memuji lagi Ibu Bapak sampai jam 10 pagi. Dan waktu itu saudaraku kami berdoa memuji, kegelapan menutupi dan saya tidak bisa menerobos masuk alam roh itu. Tiba-tiba Tuhan berkata buat saya, bangun anakku, berdiri. Saya tidak pernah diajar oleh siapapun. Baru firman-firman ini Tuhan kasih. Bangun anakku, berdiri. Saya berdiri. Tidak ada suara, saya duduk lagi. Saya memuji menyembah, bangun anakku, berdiri. Saya berdiri. Tidak ada suara lagi. Saya duduk lagi. Saya memuji menyembah, bangun anakku, ke belakang. Saya bilang, Tuhan mau apa sih? Saya bilang, Tuhan mau apa sih? Ke belakang. Jadi saya punya ruangan doa di ruang tamu itu Bapak Ibu. Lalu saya ke belakang. Saya bilang, apa Tuhan? Ambil air. Saya ambil air saudaraku. Saya ambil ceruk air. Tuhan mau apa? Tiba-tiba dia bilang, angkat air itu. Saya berdapat ayat ini Bapak. Saya tulis ayat itu di dinding. Yeskel 36 ayat 5. Tiba-tiba dia bilang ini, balik wajahmu ke belakang. Saya balik Ibu Bapak. Seperti blitz. Cit. Saya datang ke situ. Yeskel 36 ayat 5. Saya baca. Yeskel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Bapak Ibuku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya angkat tiba-tiba saya dapat refleksi dari Tuhan. Saya angkat. Saya bilang, Tuhan ulurkan tanganmu menjamah air ini, menjadikan air ini air pentahiran. Untuk aku tahirkan rumah ini dari segala kenajisan berhala kutuk dan maut di tempat ini. Waktu itu aku baru sampai di level air. Belum sampai ke level darah. Belum sampai ke level pengurapan roh. Belum sampai ke sana. Dan terus berjalan diajar saya. Saya doa Bapak kami 2 tahun baru selesai doa Bapak kami. 2 tahun baru saya selesai doa Bapak kami. Ibu Bapak bilang, mulai begitu. Betul. Dia artikan doa Bapak kami itu dahsyat sekali. Ibu Bapak saya angkat air itu. Saya percik, sudah selesai semua, dia bilang ke belakang. Saya punya di rumah itu Bapak Ibu, kayak ada kolam ke bawah, saya tanam mesin ke bawah Ibu Bapak, Tuhan suruh saya percik situ, sudah selesai. Saya dengan istri anak-anak kita memuji menyembah Tuhan. Ibu Bapak tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba debu emas turun buat kami. Saya belum tahu waktu itu debu emas itu bagaimana, belum tahu. Itu lempengan-lempengan Ibu Bapak. Lempengan-lempengan. Sampai kami sapu itu, Ibu Bapak. Kami lagi memuji, tiba-tiba, saudaraku, seperti dingin. Sampai kami menggigil, di rumah nggak ada AC. Fan juga nggak ada. Tapi menggigil. Horden kami ini bergerak semua. Tiba-tiba bau wangi banget.
Waktu kami tahirkan rumah itu. Kami lagi nikmati hadirat Tuhan. Tiba-tiba orang sebelah ketok pintu. Pak, air masuk di kamar saya, Pak, di dalam ruang saya, Pak. Apa yang terjadi ibu bapakku? Itu dulu kita punya itu rumah-rumah bukan saya punya. Ibu bapak rumah kontrakan di situ. Itu mereka taruh apa namanya tuh di pojok itu semen untuk bak air tuh. Bak itu terbelah begini ibu bapak. Terbelah bak itu. Saya bilang begini, mungkin kebetulan nih. Tuhan bilang, anakku kamu nggak percaya? Coba kamu lihat di belakang. Saya lihat di belakang dapur saya ibu bapak. Tanah segumpal itu ada kayak kayak kita gali itu tanah segumpal tutup itu kita punya mesin. Lalu Tuhan berbicara buat saya. Inilah otoritas, kuasa yang telah kuberikan bagimu. Berikan kemuliaan. Dan masuk ke dalam fase pengurapan minyak. Masuk dalam fase pengurapan darah. Itu dia ajar setapak demi setapak menjadi perlengkapan yang begitu dahsyat. Kita tidak punya waktu lagi. Nanti waktu yang akan datang saya ajar lagi. Tetapi dengar pada malam ini. Yosef, hari Sabtu depan baru kita doa keliling. Hari Sabtu ini tidak. Jadi Bapak Ibu yang mau doa keliling, boleh ikut dengan kami Sabtu depan. Lalu siapa yang mau ikut dengan saya untuk pergi doa di Jogja sama di Solo, kita akan masuk ke pintu gerbang itu, saya akan turun. Jadi kalau mau ikut nanti kita atur waktu. Tapi yang mau pergi ke sana adalah pasukan. Yang memang bukan sekedar pergi. Saya kemarin mengajar teman-teman itu. Saya bilang kalian berjalan pertama. Kalian harus memahami fokus kepada Tuhan. Yang kedua, kalian jangan terpesona dengan kiri atau kanan lalu berbisik, bagus ya. Kalian udah kenal serangan. Kalian terus berfokus dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sampai nanti Tuhan kasih tuntunan. Apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus kalian lakukan? Bapak Ibuku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Saya bilang buat mereka kemarin. Kalian berjalan, ingat. Tidak perlu perang dengan susah. Bawa saja kemenangan Yesus di wilayah itu. Dan iblis tidak bisa akan membatalkan itu. Kalian tidak perlu bilang, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan. Gak perlu. Kalian harus berdiri dengan darah di sana. Kalian berkata, hei Lucifer, hei iblis, Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, dengar kami bawa kebenaran Tuhan di sini. Angkat kakimu dan tinggalkan tempat ini. Darah perjanjian baru karena kami diutus sebagai pelayan-pelayan pendamai. Untuk memperdamaikan wilayah ini. Ini tanda perjanjian baru. Pintu gerbang ini terbuka. Mereka paksakan saya untuk hari Minggu berangkat dengan mereka. Saya bilang gak bisa. Saya sudah punya jadwal. Kita lepaskan ini saudaraku. Amin. Di rumahmu. Nanti sebentar kalau mau. Ambil air, ambil minyak, ambil anggur. Saya berdoain. Pulang sampai ke rumah. Lemparkan atas tanah itu. Tuhan akan mematahkan kubu-kubu itu. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru. Tuhan akan berkuasa atas hidup kita. Yang setuju katakan amin. Waktu 70 murid itu kembali, mereka berkata, Tuhan, kami melihat iblis takluk kepada kami demi namamu. Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit bagaikan kilat. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak satu membahayakan engkau. Sudahkah kita menerima kuasa ini? Sudahkah kita terima kuasa untuk menahan kekuatan musuh? Sudahkah kita terima kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking? Sudahkah kita terima kuasa untuk kuasa untuk menahan kekuatan musuh, menginjak ular dan kalajengking, dan tidak satu membahayakan engkau? Sudah terima? Sudah. Iblis akan membahayakan Anda? Kalau Anda dalam peperangan? Tidak. Saat Anda tidak mengakui dia. Amin. Dia tidak akan pernah bisa berkuasa atas Anda. Karena Anda dalam pengurapan. Anda dalam nama Yesus. Nama yang ajaib. Nama yang besar. Itu harus keyakinan penuh. Kemarin teman itu dia bilang begini, itu iblis sudah tua. Saya bilang, Anda berbicara salah.
Anda sedang menguji, memuliakan dia. Sama seperti Saul memuliakan Goliat. Tapi Daud tampil, anak yang baru ingusan. Tampil, Goliat mati. Karena pemahaman Daud akan kebenaran. Saya tidak suka kalau hamba Tuhan cerita tentang setan-setan punya besar itu. Setan itu sudah kalah. Haleluya. Setan sudah KO. Setan itu tidak punya taji lagi. Anda adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Itu kebenaran. Dan itu tidak akan pernah dibatalkan. Hei, dengar saudaraku. Pada waktu kita diserang, berkata, hei setan, engkau bukan milikku. Engkau tidak dalam kuasaku. Makanya banyak anak-anak Tuhan takut untuk keluar peperangan. Karena mereka berpikir nanti diserang. Saya bilang begini, nanti serang. Karena apa? Kita sudah dibangun mindset yang bodoh. Pemimpin rohani lagi bangun orang yang begini-begini. Hei nanti kalau kamu nggak siap, nanti kamu diserang loh. Di surga Tuhan Yesus ampuni. Tuhan sudah berikan kita kuasa. Amin. Tuhan sudah berikan kita kemenangan. Lalu murid-murid itu kembali, mereka berkata, Tuhan, kami melihat iblis takluk kepada kami demi namamu. Kita punya senjata. Senjata kita apa? Nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus tahirkan dengan air, darah, dan pengurapan darah. Roh Kudus. Habis itu selesai. Nanti kita lihat pintu-pintu mulai kebuka satu persatu. Amin. Tapi Yesus berkata, jangan engkau bersuka cita karena iblis takut kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Yang punya nama terdaftar di sorga, tolong angkat tangan. Kita punya nama. Karena itu setan lihat kita, setan takut karena nama. Amin. Dia tidak lawan penyakit, lawan. Jangan tinggal diam. Tuhan sudah bikin kita kuasa. Ini musim raja-raja. Ini waktunya kita membalikan keadaan. Amin. Ikut saya terus karena Kristus terus memberkati kita.